Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak, Ibu dosen penguji, serta hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ning Erni Sulastri, NIM 210600087 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Example Non-Example untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep pada materi bangun datar siswa SD kelas 4. Adapun penetapan judul ini didasari oleh masalah yang ditemukan pada tahap observasi pra-penelitian dan juga kajian terhadap teori-teori pada penelitian terdahulu. Adapun masalah yang ditemukan setelah melakukan wawancara terhadap guru kelas 4 sekolah dasar, terdapat dua permasalahan utama, yang mana yang pertama itu siswa SD menganggap mata pelajaran matematika sulit. Pandangan negatif terhadap salah satu mata pelajaran tentunya akan mempengaruhi motivasi belajar dan juga capaian akademik siswa. Yang kedua, terjadinya miskonsepsi pada mata pelajaran matematika bidang geometri pada materi bangun datar, yang mana mayoritas siswa menyatakan bahwa segi empat itu hanyalah persegi dan juga terdapat kekeliruan ketika menyatakan antara bangun datar dan juga bangun ruang. Adapun keterkaitan dengan teori pada penelitian terdahulu, di sini yang pertama ada pendapat dari James dan James dalam Rohmah tahun 2021 yang menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Adapun pendapat kedua, yakni dari Julkardi dalam Yulianti tahun 2019 yang menyatakan bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada konsep, yang mana dari permasalahan dan juga teori yang diperoleh dari penelitian terdahulu, terdapat relevansi bahwa pelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar menekankan pada konsep dan rendahnya pemahaman konsep siswa akan menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada materi tersebut. Untuk itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk tercapainya suatu kondisi ideal yang mana siswa sekolah dasar memiliki pemahaman konsep yang baik guna memahami konsep-konsep selanjutnya pada jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat membangun kemampuan matematika yang lebih kompleks. Yang mana pada penelitian ini, peneliti menyajikan solusi berupa penggunaan model example non-example pada pembelajaran matematika bidang geometri, khususnya pada materi bangun datar, yang mana karakteristik dari model example non-example ini menggunakan media gambar dalam menyatakan sebuah contoh dan bukan contoh, memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan, yaitu materi tentang bangun datar yang memerlukan visualisasi agar siswa mampu memahaminya dengan baik. Kemudian selain itu, sintaks dari mode example non-example ini mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan menemukan pemahamannya melalui sebuah gambar yang disajikan. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan siswa kelas 4 sekolah dasar yang mana masih berada pada tahap operasional konkret. Nah, dari solusi yang disajikan, alur dan tujuan dari penelitian ini digambarkan dalam rumusan masalah yang telah disusun, yang mana di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi bangun datar siswa SD kelas 4. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model example non-example. Dan yang ketiga, mengenai apa saja kendala dan faktor pendukung pada pembelajaran menggunakan model example non-example. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep bangun datar pada siswa kelas 4 sekolah dasar setelah pembelajaran menggunakan model example non-example. Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga hipotesis pada penelitian ini, kerangka kerja sistematis yang dipilih yaitu menggunakan metode mixed method dengan explanatory sequential design, yang mana artinya penelitian ini menggunakan metode campuran antara pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif, yang mana alur atau tahapannya dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk memperjelas dan memperdalam hasil data kuantitatif tersebut. Adapun untuk prosedur penelitiannya tergambar dalam gambar berikut, yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilaksanakan di
salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Cisarua, yaitu di SDN 1 Pasilangu pada bulan Maret tahun 2025. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa SDN 1 Pasilangu dengan sampel seluruh siswa kelas 4 SDN 1 Pasilangu. Adapun instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari instrumen tes dan non-tes. Untuk instrumen tes terdiri dari 7 soal uraian pre-tes dan post-tes yang telah melalui tahap uji coba dan pengujian secara statistik, mulai dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan juga tingkat kesukaran yang menunjukkan bahwa instrumen ini layak digunakan dalam penelitian. Adapun untuk instrumen non-tes terdiri dari angket dan wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan rumusan masalah pertama, yakni mengenai peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi bangun datar setelah penggunaan model example non-example. Langkah pengujian yang dilakukan, yang pertama adalah analisis deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih rinci mengenai jumlah sampel, nilai maksimum dan minimum, rata-rata, dan juga standar defisiasi. Langkah selanjutnya yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak untuk menentukan pengujian selanjutnya. Adapun hasil dari uji normalitas ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya yaitu uji parametrik pair sample t-test, yang mana H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 dan HI yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Adapun seperti yang terdapat pada tabel pengujian statistik menggunakan SPSS ini, diperoleh bahwa nilai signifikansi two-tiled menunjukkan di angka kurang dari 0,001. Dengan demikian, HO ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat perbedaan antara data sebelum dan setelah perlakuan. Adapun untuk mengetahui peningkatan yang terjadi pada penelitian ini, diperlukan langkah uji selanjutnya, yaitu uji NG. Hasil dari uji NG ini terlihat dari tabel statistik yang menunjukkan bahwa NG score sebesar 0,76, yang termasuk kepada kategori tinggi. Adapun uji selanjutnya yaitu uji normalitas NG yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga pengujian selanjutnya menggunakan uji parametrik one group sample t-test, yang mana test value-nya sebesar 0,3 dengan HO mu1 sama dengan 0,3 dan HI mu1 lebih dari 0,3. Setelah pengujian one group sample t-test ini, diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 atau p-value kurang dari 0,05, yang mana hal tersebut menyebabkan HO ditolak dan HI diterima. Artinya, terdapat peningkatan yang signifikan antara sebelum dan setelah penggunaan model example non-example. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penerapan model example non-example pada pembelajaran memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemahaman konsep pada materi bangun datar siswa SD kelas 4. Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, yakni mengenai respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model example non-example, berdasarkan hasil analisis terhadap 10 pernyataan pada angket respon siswa yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif, rata-rata persentase pada setiap pernyataan yaitu sebesar 85%, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik atau setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pernyataan memperoleh tanggapan positif berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model example non-example sangat positif. Yang ketiga, berkaitan dengan rumusan masalah ketiga, mengenai kendala dan faktor pendukung pembelajaran menggunakan model example non-example, yaitu diperoleh dari data hasil wawancara, yang mana di sini ditemukan bahwa faktor pendukung pada proses pembelajaran ini di antaranya yaitu media gambar yang digunakan mempermudah siswa memahami bentuk bangun datar. Selanjutnya, kegiatan kerjasama dan diskusi bersama kelompok menumbuhkan rasa percaya diri siswa saat belajar. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dari siswa. Kemudian,
Kendala yang terjadi pada proses pembelajaran diantaranya terdapat kebingungan di awal pembelajaran karena pada saat pertama kali penerapan model e-sampel non-e-sampel, kemudian sebagian siswa kurang berpartisipasi dan terbatasnya waktu. Adapun kendala-kendala tersebut berhasil diatasi oleh peneliti dari setiap pertemuan ke pertemuan berikutnya. Dari hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi bangun datar setelah menggunakan model e-sampel non-e-sampel pada pembelajaran siswa SD kelas 4 pada materi bangun datar. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran pemahaman konsep pada materi bangun datar menggunakan model e-sampel non-e-sampel sangat positif dengan rata-rata skor sebesar 85% pada setiap pernyataan. Yang ketiga, faktor pendukung yaitu media gambar, kemudian kegiatan berkelompok, dan partisipasi aktif dari siswa. Sementara kendala yang dialami siswa diantaranya kebingungan di awal pembelajaran, kemudian sebagian kecil siswa kurang berpartisipasi, dan juga terbatasnya waktu pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya yang pertama, model e-sampel non-e-sampel dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara optimal dengan memaksimalkan penggunaan media visual yang jelas dan relevan untuk membantu siswa memahami konsep secara konkret. Yang kedua, dapat mempertimbangkan model ini sebagai alternatif untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, terutama dalam materi yang membutuhkan visualisasi seperti bangun data. Dan yang ketiga, dapat merancang skenario pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian penggunaan media pembelajaran yang lebih beragam, serta melakukan pendekatan individual kepada siswa yang mengalami kesulitan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.